Assalamualaikum. Sekarang kita mengunjungi proyek. Kita lagi bikin kelas dan ini merupakan bagian dari sebuah masjid. Masjid yang satu lantai. Rencananya kita akan bikin kelas ini ataupun serambi masjid sebelah kanan, cuman kita langsung setting di 4 meter. Kalau yang ini tingginya 3 meter. Kenapa? Karena kemungkinan besarnya masjid ini akan dinaikkan menjadi 2 lantai. Nah, sekarang kita coba untuk membuat sebuah kelas yang merupakan serambi masjid sebagai patokan awalnya. Nanti masjidnya itu akan mengikuti dari serambi masjid ini. Kita lihat progresnya udah sampai mana. Ini pasirnya kita menggunakan dari Cimalaka kalau nggak salah, ini Cimalaka Garut, juga ada besi. Nah, ini Mang Tata sedang melakukan bending. Nah, betul, nih teorinya Mang Tata udah tahu. Kita mau bikin balok sekitar 2045. Nah, makanya besinya ini berarti kalau 2045 kita kasih selimut beton 2,5, ini 2,5, jadi ininya itu 15 cm, sedangkan panjangnya ini kita mau jadi 45 nih. 45 ini besinya berarti dikurangi 2,5, kurangi 2,5, jadi besinya itu 35 cm. Nah, hooknya ini minimal 5 cm atau 6D, 6 kali diameter ini besi 8, berarti 4,8 cm. Tapi karena minimalnya ini 5 cm, kita lebihin aja jadi minimal 5 cm. Kan hasilnya seperti ini. Fungsinya buat apa? Jadi ketika kolom itu ada tekanan dari atas atau aksial, maka ini jepit nih ke besi yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi si hooknya ini akan menahan dan ini akan nanti dikawat bentra. Ini udah dipotong, jadi totalnya ini 35 tambah 35, 15, 15, ada semeter, tambah hooknya ini 5 cm 5 cm, jadi semeter 10. Lanjut Bang Tata. Ini alat-alat yang dipakai nih buat bending. Ada kunci 10, kunci 13, ini ada palu. Nah, ini pemotong nih. Ini pemotongnya bisa sampai ke besi 22. Nah, kita lihat ini udah bagus nih. Udah tahan 2 tahun, masih kuat, matanya juga masih bagus. Nah, kita lihat cara pemotongannya ini. Nah, besinya kita masukin ke dalam alat pemotong. Ini besi kita nggak pernah main-main ya kalau soal besi ataupun soal struktur, karena besinya ini kita kasih yang 0,1, mereknya sama CBS. Kita lihat tuasnya ditarik. Nah, ditarik, nah langsung potong, langsung terpotong. Kita lihat ke bangunan. Nah, ini menggunakan bata merah karena rencananya ini akan kita jadi 2 lantai. Bata merah dipilih karena kita ingin mendapatkan sebuah pasangan yang kalau dipukul tidak terlalu bunyi kayak hebel. Hebel maupun bata sih ada keunggulan masing-masing, tapi untuk proyek ini kita milih bata karena tanah yang ada di sini itu tanah urugan. Jadi kemungkinan geraknya ini masih bisa lihat nih. Ini awalnya itu sawah kayak gitu. Kita uruk. Jadi masih udah baru setengah tahun lah kita udah bangun satu masjid dan ini serambi masjidnya. Jadi kalau pakai bata kemungkinan untuk retaknya itu lebih diminimalisir. Nah, ini bentangannya ini sekitar 5 meter. Kita sedang mau membuat balok nih. Kita cek dulu. Sekarang itu kita bikin pincah dari bambu, bambu tingginya ini lebih bisa disesuaikan.
Dan juga kalau untuk scaffolding mungkin proyek ini terlalu kecil gitu, sehingga kalau pakai bambu lebih multifungsi. Nanti ada yang buat stagger nantinya, ada yang buat perancang scaffolding, dan juga buat stiffener atau pengaku untuk struktur-struktur yang perlu backstay. Nah, kita jebol nih si dinding ini kita lihat. Nah, ini WC nih, ini konsepnya nih, konsep arsitektur. Ini kan masjid nih, masjid pinggirannya. Nah, ini tuh kita mau bikin kelas ataupun serambi masjid. Nah, di sini kita masuk. Nah, ini lokasi masuknya ini langsung ada dinding. Kenapa? Karena ini buat perempuan atau akhwat. Jadi ketika kita masuk tidak langsung kelihatan di sini itu ada tempat wudhu dan dua WC. Jadi akhwat itu udah kalau dari luar kelihatan nih ke dalamnya, karena di dalam konsep muslim itu privacy seorang wanita itu sangat diperhatikan. Nah, ini masuk baru ke ini ada pintu. Ini WC untuk publik atau orang yang mau ke masjid boleh. Tapi kalau yang ini udah masuk lubang ini, nah ini ada WC lagi dua. Ini untuk siapa? Ini untuk para santri ataupun asatidzah yang lagi belajar di sini. Sehingga ketika ada orang mau ke WC lewat sini. Tapi kalau yang dari santri sini ke sini. Jadi ini lebih privat. Kalau yang ini publik, sehingga fungsinya tidak bercampur dan tidak mengganggu pembelajaran dan tidak mengganggu jamaah yang mau sholat juga. Nah, ini kolom-kolomnya, ini kolom klubnya di sini itu karena banyak urugan, sehingga di bawah ini kita strosnya itu mencapai sampai ke meter, ada 3,5 rata-rata. Kenapa? Karena untuk lokasi yang bekas sawah atau urugan ini nampaknya perlu dibantu oleh tanah yang lebih asli daripada tanah urugan. Itu baru kita kasih file capnya ukuran semeter kali semeter. Dia strausnya dikasih 30 cm. Nah, baru di sini slope-nya yang ke sana. Slope ke sana. Jadi setiap tiang itu ada straus, ada file cap. Nah, tiangnya ini kita kasih 140 dikali 20 cm. Juga 40 kali 20. Nanti kita mau pasang balok. Nah, ini adalah ini cara bikin kong liong yang betul. Kenapa? Karena kong liong itu biasanya kita kasih balok praktis nih di sini cuman nyantel sampai ke 10 cm dari lubang, 10 cm dari lubang. Harusnya itu dari tiang ke tiang itu balok praktisnya itu nyambung ke ujung sana. Kenapa? Karena itu hanya ini selain dibantu oleh pasangan bata, juga dibantu oleh tiang-tiang ini, kolom praktis dan kolom struktur. Karena kita mau bikin pakai bondek, bedanya bondek dengan konvensional apa? Bondek itu sebenarnya untuk ganti besi lapisan bawah dan juga sebagai backcasting, dan ini bisa mengurangi biaya untuk scaffolding kalau bondek itu, jadinya bisa lebih hemat dan kekakuannya lebih besar daripada yang konvensional. Kalau kita mau perbandingkan, kalau kisah kertas kita lipat-lipat kecil, lalu dipindahkan beban daripada selembar kertas yang kita tumpu oleh dua tumpuan kiri kanannya. Itu bondek pun kan lekuk-lekuk. Nah, yang dipakai alatnya itu kita pakai multiplex 9 mili, pakai bambu, pakai karto. Nah, ini ada besi yang sudah dibikin ring untuk persiapan balokannya. Ini tadi yang dibikin sudah banyak. Ini pakai besinya ini kita tidak terlalu struktural, hanya sebagai pengikat aja. Samping-samping yang struktural kayak ini
ini dikasih 8, besi 13. Cincinnya pakai yang 8 dan jaraknya 15 ya. Tuh. Jadi kita akan mendapatkan sebuah ruangan yang tanpa tiang. Lega aja, blong. Dengan jarak sekitar 5,5 meter. Panjangnya sekitar 15 meter. Nanti balok utamanya itu antar tiang nih. Balok utamanya dari sini. Nah, di sini ada balok anak 2 buah. Kenapa perlu balok anak? Untuk memperkaku bidang dari plat dak. Karena kemungkinannya itu akan bergetar dan menimbulkan ketidaknyamanan hingga ketika jalan dari atas itu bunyi duk 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 atau kita bergetar der der der. Nah, seperti itu yang kita hindari. Ini batanya dari Garut. Ini tim kita dari Bandung, Cicalengka. Nah, nanti kita bikin tangga ke atas dari sini. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang mau ditanyakan, maka terbuka karena kita ingin membuat sebuah karya dan kita sebarkan kepada masyarakat. Itu sekian, nanti kita lanjut ke progres berikutnya ketika kita site visit lagi. Oke, Assalamualaikum.